Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani, NIM 112111493, kelas Manajemen 21C02 Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi pertanggungjawaban guna memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Widya Astuti, Eskom MAK. Yang pertama ada definisi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Dikutip dari pendapat Mulyadi, tahun 2004, halaman 218. Yang kedua ada jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4, yaitu yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center. Yang kedua ada pusat biaya atau cost center. Lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center. Merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan, misalnya Departemen Pemasaran atau Penjualan. Departemen ini mengatur harga dan memproyeksi penjualan, karena itu departemen ini dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Ukuran kinerjanya adalah pada omset penjualan yang dihasilkan. Selisih volume penjualan menunjukkan dampak perubahan yang terjadi pada volume penjualan terhadap pendapatan dengan anggapan tidak terjadi perubahan pada harga jual. Selisih harga jual sama dengan harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan dan dikali volume penjualan yang dianggarkan. Sedangkan selisih volume penjualan sama dengan volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan yang dianggarkan, lalu dikali dengan harga jual yang dianggarkan. Lalu yang kedua ada pusat biaya atau cost center, merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Misalnya departemen produksi atau pabrik yang mengendalikan biaya manufaktur tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Ukuran kinerjanya adalah dievaluasi seberapa baik biaya produksi yang dikendalikan. Pusat biaya ada 2, yaitu pusat biaya standar, yang merupakan pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Lalu yang kedua ada pusat biaya kebijakan, merupakan pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit untuk ditentukan. Lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Misalnya divisi pabrik yang mana manajernya bertanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, laba operasi akan menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para manajer pusat laba. Profitabilitas manajer pusat laba dapat diukur dengan 5 tipe pengukuran. Yang pertama ada contribution margin. Alasan utama karena contribution margin adalah ukuran prestasi yang penting karena menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Yang kedua ada laba langsung, menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan.
Yang ketiga ada laba terkendali, adalah laba langsung dikurangi biaya alokasi terkendali dengan anggapan bahwa seluruh biaya langsung merupakan biaya terkendali. Yang keempat ada laba sebelum pajak, yaitu tipe pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama dan sebagai dasar analisis ekonomi lainnya mengenai potensi profitabilitas pusat laba. Yang terakhir adalah laba bersih. Alasan menggunakan tipe pengukuran ini yaitu yang pertama, dalam banyak hal, laba bersih adalah presentasi tetap dari laba sebelum pajak, sehingga tidak ada manfaatnya memasukkan unsur pajak penghasilan. Yang kedua yaitu keputusan-keputusan yang mempunyai dampak pada pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat. Yang terakhir, profitabilitas pusat laba tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut, di mana tercantum pada butir nomor 2. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Misalnya divisi-divisi. Selain memiliki kendali terhadap biaya dan keputusan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, seperti penutupan dan pendirian suatu pabrik, menghentikan atau meneruskan suatu lini produk. Ukuran kinerjanya adalah laba operasi dan pengembalian atas investasi. Kemudian ada syarat pembentukan akuntansi pertanggungjawaban. Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi tahun 1991 dalam Putri 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemennya. Yang kedua ada anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. Yang ketiga ada penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan atau tidaknya atau yang disebut dengan controllability biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi. Yang keempat ada terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. Lalu ada sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab atau responsibility reporting. Lalu ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Ada 5, yaitu yang pertama, informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, ada informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga, ada informasi akuntansi sebagai motivasi manajer. Yang keempat, ada informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang terakhir, ada informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Di sini ada laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan LPJ. Definisinya yaitu sebuah laporan tertulis yang disusun untuk menyajikan informasi tentang penggunaan dana atau sumber daya yang telah diterima dan digunakan untuk kegiatan tertentu, biasanya dalam konteks kegiatan organisasi atau event. LPJ biasanya berisi informasi tentang berapa banyak dana yang telah diterima, bagaimana dana tersebut telah digunakan, serta hasil dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian ada fungsi dari LPJ. Yang pertama, menunjukkan akuntabilitas. Yang kedua, memberikan transparansi. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Dan yang keempat, ada memperoleh dukungan. Di sini ada prinsip pembuatan LPJ. Yang pertama yaitu sistematis dan terpadu, sesuai dengan urutan dan tidak boleh ada bagian yang terlewati dan bagian satu dengan bagian yang lain juga harus saling berkaitan.
Yang kedua, yaitu memuat informasi rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Semua data harus dituliskan secara lengkap dan jelas. Tidak boleh ada satu data pun yang terlewat atau tidak dilampirkan. Yang ketiga, ada transparan. Dibuat dengan apa adanya tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangkan, khususnya pada bagian penggunaan dana. Sebagai bukti yang valid, boleh dilampirkan kwitansi atau struk pembelanjaan di bagian akhir laporan ini. Yang keempat, ada komprehensif. Memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari sebuah acara atau kegiatan serta mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni what, who, we, when, where, dan how. Sini ada laporan pertanggungjawaban. Contoh soal yaitu PT Unggul Sentosa memiliki anggaran biaya overhead pabrik sebesar 20 juta rupiah, terdiri dari biaya tetap sebesar 15 juta rupiah dan biaya variabelnya sebesar 5 juta rupiah. Dengan perencanaan produksi 2.000 unit sehingga anggaran tarif overhead sebesar 10.000 rupiah. Namun, aktualnya produksi sebanyak 2.100 unit, biaya overhead sesungguhnya sebesar 20.500.000 rupiah. Namun, merujuk kepada biaya overhead pabrik yang dibebankan selama satu periode yaitu 21 juta rupiah. Maka tarif overheadnya 10.000 dikali 2 juta dikali 2.100 unit. Untuk perhitungan penyimpangan pengeluarannya yaitu biaya overhead sesungguhnya sebesar 20.500.000 rupiah, lalu biaya overhead yang dianggarkan pada unit sesungguhnya terdiri dari biaya tetap sebesar 15 juta rupiah, lalu ada biaya variabel sebesar 5.250.000 rupiah. Ditambah hasilnya yaitu 20.250.000 rupiah dan selisihnya sebesar 250.000 rupiah. Lalu ada perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur. Biaya overhead yang dianggarkan pada unit sesungguhnya ada biaya tetap sebesar 15 juta rupiah, kemudian ada biaya variabel sebesar 5.250.000 rupiah. Kemudian biaya ini ditambah menghasilkan 20.250.000 rupiah. Anggaran overhead yang dibebankan sebesar 21 juta rupiah dengan selisih yang diperoleh yaitu 750.000. Lalu perhitungan totalnya yaitu penyimpangan pengeluaran 250.000 rupiah dan penyimpangan kapasitas menganggur sebesar 750.000 rupiah. Overhead yang dibebankan yaitu 500.000. Jadi biaya overhead yang dibebankan adalah 500.000 rupiah atau favorable, yang berarti secara keseluruhan meskipun ada penyimpangan pengeluaran yang merugikan, namun karena penyimpangan kapasitas menganggur yang menguntungkan lebih besar, perusahaan tetap mendapatkan hasil yang menguntungkan atau favorable. Kesimpulannya, produksi 2.100 unit, anggaran overhead yang dibebankan sebesar 21 juta rupiah, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 20.500.000 rupiah, tetapi pada perhitungan pengeluaran biaya overhead pabriknya yaitu 20.250.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.